Hari ini kita sampai pada poin penting ketiga yang harus dikenali dalam hubungan dengan Torah, dan ini adalah fakta sejarah yang sebenarnya. Sistem hukum yang diberikan oleh Musa ditetapkan oleh Allah hanya untuk satu bagian kecil dari umat manusia, dan itu adalah umat Israel setelah pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Tidak ada satupun bagian dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah pernah menghendaki bahwa Goyim atau bangsa-bangsa non-Yahudi, baik secara nasional maupun individu, harus menjaga Torah Musa, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Satu-satunya pengecualian untuk hal ini ditemukan dalam kasus beberapa goyim atau bangsa-bangsa non-Yahudi yang secara sukarela memutuskan untuk mengasosiasikan diri mereka dengan Israel, dan dengan demikian menempatkan diri mereka di bawah seluruh kewajiban-kewajiban hukum dan agama yang telah Allah tetapkan ke atas Israel. Goyim yang berpindah agama kepada Yudaisme dalam Perjanjian Baru disebut proselit atau pemeluk agama Yahudi. Selain itu, kewajiban-kewajiban Torah tidak pernah diberlakukan oleh Allah ke atas goyim atau bangsa-bangsa non-Yahudi manapun. Dengan demikian, kita dapat meringkas secara singkat 3 fakta penting yang perlu dikenali sebelum kita mempelajari hubungan antara orang percaya Kristiani terhadap Torah Musa. Pertama, Torah diberikan satu kali untuk selamanya sebagai sebuah sistem tunggal yang lengkap melalui Musa. Setelah itu, tidak ada apapun yang dapat ditambahkan kepadanya ataupun dikurangi daripadanya. Kedua, Torah harus selalu dijaga ketaatannya dalam keseluruhannya sebagai sebuah sistem tunggal yang lengkap. Melanggar satu hal saja dari Torah berarti melanggar keseluruhan Torah. 3. Dalam sejarah manusia, sistem hukum ini tidak pernah ditetapkan oleh Allah untuk goyim atau bangsa-bangsa non-Yahudi, tetapi hanya untuk Israel. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena aku dapat mempelajari semua hal ini. Aku ingin hidup sesuai dengan petunjuk-Mu, agar aku tidak berdosa terhadap Engkau. Aku sangat bersyukur kepadamu atas keselamatan-Mu, dan agar
aku dibimbing oleh Roh-Mu dapat hidup sedemikian rupa sehingga aku menghormati nama-Mu dan memuliakan Engkau dengan hidupku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah.
Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.